Ada kultivator jiwa baru lahir tahap akhir yang lain. Wanita itu tanpa sadar melihat sekelilingnya dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Dia kemudian menatap Hani dengan ekspresi yang benar-benar bingung. Di dekat bagian belakang aula Kunwu, sebuah pesawat ulang-alik tekstil besar melintas ke depan seperti naga yang terbuat dari kilat. Sebuah bola perak, kabut ungu, dan siluet merah tua mengejarnya. Berbagai cahaya berwarna liar berkobar saat serangan melempar pesawat ulang-alik, tetapi permukaannya cerah dan mengusir mereka semua. Pesawat ulang-alik Matahari Bulan layak mendapatkan gelarnya sebagai salah satu dari 3 kendaraan agung dunia kultivasi. Untuk saat ini, tidak ada serangan yang berpengaruh. Nyonya Mu berada di dalam pesawat ulang-alik dan mengendarainya dengan kecepatan penuh, berusaha menghindari serangan masuk dengan sekuat tenaga. Di samping, juniornya yang cantik menggenggam erat penguasa 4 langit, tetapi wajahnya benar-benar pucat dan matanya setengah tertutup. Tampaknya dengan paksa menggunakan replika harta karun surgawi telah membuatnya menderita. Rekan Daoiskian, Anda benar-benar ingin bergandengan tangan dengan iblis-iblis itu. Harta yang kami peroleh adalah untuk tujuan menyegel gunung demi keselamatan dunia kita. Karena kultivasi Nyonya Mu jauh lebih rendah dari ketiganya, kekuatan sihirnya dengan cepat habis mencoba untuk menghindarinya. Suara dingin iblis tua kian terkekeh dari siluet merah tua. Hentikan ocehanmu. Apakah Anda kira saya anak kecil? Selain itu, saya tidak bersekutu dengan iblis-iblis ini. Aku hanya marah dengan seranganmu. Sebuah sekte kecil seperti Anda berani menentang saya. Jika Anda ingin menjadi masuk akal, serahkan harta yang Anda ambil dengan patuh, dan replika harta roh surgawi juga. Ketika Nyonya Mu mendengar itu, dia menghela nafas dan berbicara sedikit lagi. Lagi pula, kedudukan sekte mereka tidak relevan di mata 10 sekte besar. Di bawah serangan gabungan mereka, pesawat ulang-alik Matahari Bulan akhirnya mulai redup dan perlahan didorong ke sudut aula. Iblis tua kian memasang ekspresi jahat dan bersiap untuk melakukan pukulan fatal ketika dia tiba-tiba mendengar suara Buddha dari pesawat ulang-alik. Segera setelah itu, teratai putih mulai mekar dan seorang penguasa melesat keluar. Tidak baik. Baik itu iblis atau iblis tua kian, mereka semua mundur secepat mungkin. Karena sudah pernah mengalami ilusi sebelumnya, mereka tidak akan berani berkutat dengan serangannya lagi. Dengan penundaan sesaat itu, pesawat ulang-alik segera menghilang begitu penguasa putih kembali ke dalam. Kemudian itu muncul kembali di belakang ketiganya dan langsung menembak ke arah pintu keluar. Teratai putih tersebar secara diam-diam, itu hanya ilusi kosong. Iblis tua kian dan iblis marah setelah menyadari bahwa mereka telah ditipu dan segera berangkat untuk mengejar. Namun mereka terlambat karena pesawat ulang-alik telah dibebankan ke cahaya esensi Gridnor. Beberapa benang perak telah menembak ke arah harta karun, tetapi telah ditolak oleh cahaya di permukaan pesawat ulang-alik. Ketika pesawat ulang-alik terus maju, Nyonya Mu memegang tangannya dalam gerakan mantra dengan ekspresi serius. Dia mengendalikan medali perak yang bersinar di genggamannya. Itu merilis aliran cahaya yang menutupi pesawat ulang-alik di penghalang perak. Juniornya sekarang berada di ambang kehancuran. Penggunaannya pada penguasa 4 langit telah membuatnya dalam keadaan hancur, bahkan tidak dapat mengangkat tangannya. Benar-benar sibuk, dia hanya bisa mencuri meliriknya dengan kekhawatiran yang tertulis di wajahnya. Wanita muda itu dengan ringan tersenyum. Senior tidak perlu khawatir. Dengan istirahat beberapa tahun, saya akan baik-baik saja. Aku harap itu begitu. Terlalu sulit bagi Anda untuk menggunakannya begitu banyak pada kultivasi Anda saat ini. Nyonya Mu berbicara dengan nada tak berdaya. Itu satu-satunya cara untuk mengambil lambang panggilan naga dari musuh-musuh besar itu. Tapi jika bukan karena Taoisan yang licik itu, kita akan bisa dengan mudah mengambil harta dan pergi. Wanita muda itu berkata dengan nada kesal. Nyonya Mu hanya bisa memberikan senyum pahit sebagai tanggapan, tetapi dia dalam hati bergidik memikirkan kipas Triflame. Kemudian, cahaya melesat di belakang pesawat ulang-alik saat 3 lainnya mengejar mereka ke dalam cahaya. Mengingat kondisi mereka yang buruk, mereka pasti sudah jatuh kalau bukan karena pesawat ulang-alik Matahari Bulan yang mendalam. Iblis tua kian dan 2 lainnya tahu ini juga, dan tanpa henti mengejar mereka sebagai hasilnya. Namun, mereka segera merasakan ada sesuatu yang salah setelah mereka memasuki cahaya esensi Gridnor. Dengan bantuan medali perak, kedua wanita itu dapat mengaktifkan pembatasan ilusi di dalam cahaya esensi Gridnor. Meskipun formasi tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka,
Itu menunda mereka, cukup untuk para wanita untuk melarikan diri. Iblis tua kian dilemparkan ke dalam kemarahan sebagai hasilnya. Adapun iblis, mereka mulai mengukur dia dengan mata yang tidak baik. Ketika iblis tua kian merasakan ini, dia segera menjadi waspada dan mengembalikan pandangan mereka. Apa kamu berencana untuk menyerangku? Iblis malam ragu-ragu. Dalam waktu singkat, dia sampai pada kesimpulan bahwa keduanya tidak akan bisa dengan mudah menjatuhkannya, dan malah menjawab dengan tertawa. Tentu saja tidak. Kami tidak akan berani melakukan sesuatu yang begitu bodoh terhadap seseorang dengan kemampuan Anda. Setelah itu, dia memanggil singa elang dan keduanya segera berangkat. Karena mereka memiliki ubin jiwa mereka di tangan, tujuan mereka selesai, dan memutuskan untuk tidak perlu membelit diri dalam masalah lain. Ketika iblis tua kian melihat keduanya menghilang dari pandangan, dia dengan dingin tertawa, dan siluet merahnya terbang ke arah yang berbeda. Masa merah melewati benang perak yang tak terhitung jumlahnya tanpa halangan sedikit pun, berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan sampai dia berhasil meninggalkan ilusi. Lega, iblis tua itu akan keluar dari area itu, tapi dia tiba-tiba berhenti, dan matanya berkilau dengan cahaya merah tua. Siapapun yang ada di sana keluarlah. Seperti yang diharapkan dari Penatua Agung Sekte Pengayakan Yin. Kultivasi saudara Qian benar-benar mendalam. Suara lelaki yang tenang bergema dari pilar batu di depannya, dan dia menampakkan dirinya dalam buram dengan penghalang cahaya hitam mengelilinginya. Hanli, iblis tua Qian menyipitkan matanya. Pipi pria itu berkedut karena melihat betapa mudahnya Hani memblokir cahaya esensi Great Note. Dia dengan muram berkata, "Kamu pasti sudah berada di sini cukup lama. Apakah kamu menungguku?" "Anda sudah menebaknya. Urusan saya sederhana. Bisakah saudara Qian memberi saya salinan mantra untuk melarutkan kutukan segel jiwa?" "Kutukan segel jiwa?" Iblis tua Qian mengulangi dengan sedikit terkejut. Kemudian setelah berpikir sejenak, dia tertawa terbahak-bahak. "Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu ingin metode untuk menghilangkan kutukan, apakah kamu pikir aku benar-benar akan memberitahumu?" Hani menghela nafas dan bergumam, "Aku tahu itu buang-buang nafas, tapi kupikir aku akan mencobanya. Lagi pula, akan sulit untuk tetap berada di Jin Agung lebih lama jika aku memurnikan jiwa seorang penatua dari 10 sekte besar." Ketika iblis tua Qian mendengar ini, dia melotot. "Kau ingin memurnikan jiwaku?" Iblis tua Qian dengan tenang bertanya. "Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Panggil siapapun yang membantu Anda. Seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan yang kesepian seperti Anda tidak akan berani berbicara begitu sombong. Kalau begitu silakan keluarkan Daoiskui." Dengan mengatakan itu, pilar di sisi iblis tua Qian melintas, mengungkapkan wanita bertanduk di baju besi merah memegang batang hitam. "Kamu?" Iblis tua dengan cepat mengalihkan pandangannya. "Apa yang orang itu tawarkan kepada Anda untuk bergandengan tangan? Saya bisa meningkatkannya." Guiling mendengus dan memukul tanah dengan tongkat. "Itu akan cukup jika kamu menyerahkan hidupmu padaku. Saya tidak punya pilihan selain untuk melayani." Iblis tua Qian marah dengan kata-katanya, tapi wajahnya tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Dia dengan cepat menyapu kesadaran spiritualnya di sekelilingnya dan menemukan tidak ada orang lain di sekitarnya yang membuatnya lega. Jika hanya dua ini, dia tidak akan memiliki masalah untuk melarikan diri. Dengan mengingat hal itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat tubuhnya menyala merah. Dan dia terbang dengan beruntun, tidak menunjukkan niat bertarung. Hani yang sudah menduga ini akan terjadi, menghasilkan cincin hitam dengan lambaian tangannya. Tiba-tiba angin bertiup, dan cahaya esensi Great Note 100 meter di sekitarnya mengeluarkan cincin yang jelas dan mulai berkumpul, membentuk dinding yang tebal. Inkarnasi iblis merah itu diakui kuat dan nyaris kebal, tetapi ketika dia melihat cahaya esensi Great Note berkumpul dengan padat, dia tiba-tiba berhenti dengan khawatir. Pada saat penundaan itu, Guiling melambaikan tongkat hitam dan memanggil salinannya tanpa akhir di kepala iblis tua Qian. Sebelum tongkat jatuh ke atasnya, tiba-tiba iblis tua merasakan seluruh tubuhnya menegang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Eksentrik itu merasakan jantungnya bergetar. Pada saat yang sama, Hani menunjuk cincin yang, dan itu mengeluarkan tali perak yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring di sekitar iblis tua. Sangat khawatir, iblis tua berteriak keras.
Siluet merah menyala dengan cahaya spiritual, dan perutnya tiba-tiba membengkak. Dengan suara letusan, tubuhnya meletus, menghamburkan benang merah ke segala arah. Masa batang dan cahaya esensi Great Note keduanya gagal menyerang. Siluet merah tua itu segera berkumpul di udara 30 meter jauhnya dan mulai menenun kembali bentuknya. Dalam sekejap mata, inkarnasi merah tua iblis Duaqian kembali ke bentuk aslinya tanpa kerusakan sedikit pun. Meskipun Hanli tidak percaya mereka akan bisa membunuh iblis Duaqian dengan mudah, dia tidak menyangka betapa sulitnya seni iblisnya. Tubuhnya telah berubah menjadi hampir tak berwujud. Dan itu bukan efek dari sifat hantu, tapi teknik jalan iblis yang mengubah tubuhnya menjadi iblis abadi. Dia telah membaca teknik semacam itu sebelumnya. Di zaman kuno, ada banyak iblis penatua yang mengambil bentuk ini. Banyak penderitaan besar para kultivator pada saat itu. Sungguh menakjubkan menyaksikannya dengan matanya sendiri. Hani kagum. Tapi dia tidak punya niat untuk menghentikan serangannya. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api ungu, melonjak ke ukuran kereta sebelum mengejar siluet merah tua. Dengan satu tangan mengendalikan jaring besar cahaya esensi Great Note mengejar iblis tua, dia melambaikan tangan yang lain, melepaskan sambaran petir keemasan dengan dentuman gemuruh. Wanita bertanduk yang membantu Hanli Guiling menggesek batang hitam di tangannya beberapa kali pada masa merah tua. Dan salinan yang tak terhitung jumlahnya dari batang menyapu sekelilingnya dalam badai yang mengamuk. Karena mereka berada di bawah cahaya esensi Great Note, harta berwujud tidak mudah digunakan oleh kedua belah pihak. Satu kesalahan cahaya bisa dengan mudah menghancurkannya. Iblis Duaqian sekarang menemukan dirinya terperangkap dan melihat bahwa beberapa serangan akan segera menyerangnya. Gelombang pertempuran dengan cepat berbalik melawannya. Kemarahan hebat menggerakkan hatinya, mengilhami dia untuk menggertakkan giginya dan menggigit ujung lidahnya. Dia meludahkan bola cahaya abu-abu yang dibungkus dengan benang merah untuk menghalangi sambaran petir. Keduanya menyerang dan terdengar suara ledakan, menghasilkan jejak hijau asap yang tersisa di udara. Serangan itu benar-benar lenyap. Dalam penundaan itu, iblis Duaqian sudah mulai berputar di udara dan memanggil 5 awan ki putih di sekitarnya. Mereka dengan cepat tumbuh hingga 6 meter, diikuti oleh kerangka manusia ramping yang muncul dari masing-masing. Mereka semua memiliki tulang dan benang ki sempurna yang menyelimuti mereka. Iblis tua telah memanggil tubuh sebenarnya dari iblis Qin-Kuei yang tidak bisa dipecahkan. Segera setelah 5 kerangka muncul, mereka menghembuskan aliran api hijau. Kobaran api itu tampak biasa-biasa saja, seolah-olah itu hanya nyala api hantu yang umum. Tetapi 2 aliran itu mengarah ke bola api puncak ungu dan mampu menahannya di jalan buntu. Api mengalir dari 3 kerangka lainnya membentuk dinding hijau, menghalangi jaring besar cahaya esensi Great Note. Seperti sebelumnya, masa batang yang mendekatinya telah mengikat tubuhnya dengan tekanan besar dan tak terlihat. Tapi kali ini, iblis Duaqian tidak membakar tubuhnya. Lagi pula, metode ini akan menghabiskan banyak kekuatan sihirnya. Dia hanya bisa menggunakannya sebagai pilihan terakhir. Dan karena dia telah memanggil tubuh sebenarnya dari penjelmaan iblis Qin-Kuei, dia punya rencana. Dengan perintah mental, kelima mayat itu muncul di sekitarnya dengan kabur dan mengangkat tangan mereka, menciptakan penghalang abu-abu yang menyelimutinya dan diri mereka sendiri. Sesaat kemudian ketika batang itu menghantam, ledakan keras mengguncang udara di sekitar mereka ketika cahaya hitam dan abu-abu bersinar di udara. Setiap serangan gemuruh sangat menggetarkan hati. Ketika Hani menyaksikan kekuatan batang, dia kagum. Kura-kura tebing besar ini benar-benar mampu. Tampaknya dalam pertempuran mereka sebelumnya, dia tidak bisa menggunakan setengah dari kemampuannya karena kelelahan. Atau dia akan mampu melakukan pertarungan yang jauh lebih besar. Namun, penghalang itu jauh lebih tahan lama dari yang dia kira. Setelah ledakan berhenti dan salinan batang semua menghilang, penghalang itu terungkap telah berdiri kokoh, bahkan terhadap serangan yang mencengangkan. Ekspresi Guiling tenggelam. Dia dengan muram memandang ke penghalang dan mendengus, sebelum membuka mulutnya dan meludahkan awan esensi hitam putih ke batang di tangannya. Dengan cincin yang bening, cahaya bersinar terang darinya, dan bentuknya berubah menjadi bentuk kapak. Dengan gemetar di pergelangan tangannya, Guiling mengangkat kapak ke udara dan menggumamkan mantra saat dia menatapnya. Lapisan cahaya perak menyilaukan terpancar dari permukaannya.
dan tiba-tiba mengambil alih warnanya ketika kapak mengalami transformasi lain. Dalam sekejap mata, itu diperluas ke ukuran kapak besar lebih dari 30 meter. Tepinya sama terang seperti cahaya yang bersinar dalam kegelapan dan pegangannya setebal orang biasa. Dengan transformasi besar, dia melepaskan jumlah ki yang mengerikan seolah-olah telah dilepaskan dari segel. Bahkan dari jauh, Hani bisa merasakan haus darah kapak yang sulit diatur. Permusuhan masih melekat di wajah Guiling dan ukuran tubuhnya membesar. Hanya dalam beberapa saat, dia tumbuh lebih dari 20 meter. Hani tersentak dengan ekspresi aneh dan dia bergumam. Teknik augmentasi raksasa. Untuk berpikir bahwa Anda mampu mengeluarkan kekuatan yang begitu besar, sepertinya kultivasi Anda telah mencapai puncak tahap akhir jiwa baru lahir. Sementara itu, dia secara tidak sadar melirik ke area cahaya esensi Great Note dan ekspresinya melotot sekali lagi. Dengan kilatan dingin dari matanya, lengan bajunya bergetar dan dia memanggil kipas Trifem ke tangannya. Guiling mengulurkan tangan ke kapak perak dan meraihnya sebelum melihat ke iblis dua kian di kejauhan. Lalu dengan kedua tangan, dia menebang. Garis perak sepanjang 10 meter bersinar dari kapak dan dilepaskan dari ujungnya untuk bersiul di udara. Itu meninggalkan tanda putih di belakangnya seolah merobek ruang itu sendiri. Iblis dua kian terkejut melihat ini. Dia yakin pada iblis-iblis Cinque-nya. Tetapi dia tidak berani melakukan bentrokan. Tanpa pikir panjang, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, memegang pisau putih seputih salju. Dalam kilatan dingin, bilah jatuh, menebas ke tangannya. Tapi sebelum itu terputus, dia meludahkan kabut darah merah ke atasnya. Dalam sekejap, esensi darah menyatu bersama dan menyebabkannya meluas menjadi pedang merah panjang yang tipis dan tajam. Dengan pisau di tangan dan bulan sabit perak besar mendekatinya, dia melambaikannya dengan ekspresi serius. Dan pedang aneh menghilang dari pandangan. Sesaat kemudian, iblis-iblis Cinque itu melengkung di depannya seolah menerima serangan itu. Bertentangan dengan harapan Hanli, cahaya merah dan perak segera memenuhi udara saat serangan mereka berbenturan tanpa menghasilkan suara sedikit pun. Dia melihat pedang merah tua tipis yang aneh menekuk di beberapa sudut, gemetar, dan diambang kehancuran. Tapi kemudian, iblis-iblis Cinque tiba-tiba melompat maju dan bergabung bersama, membentuk rangka raksasa yang setara dengan Guiling. Bunyi patah getas terdengar ketika pedang merah tua itu pecah berkeping-keping. Jelas terlihat bahwa bulan sabit perak telah dengan mulus memotong. Kerangka besar kemudian mengeluarkan berkotek liar dan mengangkat tengkoraknya untuk memuntahkan kabut abu-abu. Kabut itu tidak besar dan tampaknya kental dari esensi. Namun ketika bulan sabit memotongnya, itu tidak memotong, tetapi agak melambat seakan berenang melalui cairan padat. Segera setelah itu, garis perak mengeluarkan dengungan yang cerah karena langsung ternoda abu-abu dan benar-benar terserap. Kabut kemudian berputar di udara sebelum kembali ke mulut tengkorak. Suara Guiling meraung, iblis merusak. Karena iblismu mampu melakukan ini, sepertinya mereka dulunya adalah tubuh para kultivator jiwa baru lahir. Mayat biasa tidak akan mampu menghasilkan kemampuan seperti itu. Iblis dua kian dengan dingin tertawa. Apa yang saya gunakan untuk memperbaiki iblis bersatu ini bukan sesuatu yang menjadi perhatian Anda, iblis. Tapi karena kamu tahu betapa menakutkannya mereka, mari kita pelajari kekuatan gabungan mereka juga. Kemudian dia mengangkat tangannya dan memukul kerangka raksasa dengan beberapa segel mantra. Kerangka besar mengeluarkan dengung menusuk dan mata tanpa emosinya bersinar dengan cahaya merah. Itu mulai berjalan menuju Guiling. Setiap langkah menyebabkan tanah bergetar. Tatapan Hanli berkedip dan tertuju pada kerangka besar. Dengan kipas Trifem dibuka, hatinya menegang, tetapi segera rileks. Dia dengan cepat melemparkan tangannya yang lain dan melepaskan cincin yang di atas kepalanya. Hum beresonansi di udara, dan cahaya esensi Great Note di atasnya membentuk gelombang perak besar. Bintik-bintik cahaya terus menyala, dan rentetan cahaya tak berujung melesat ke arah kerangka besar dalam rentetan padat. Peluit tajam terdengar dari tengkorak ketika lapisan cahaya abu-abu bersinar dari dalam. Banyak tali menabrak permukaannya, tetapi tersebar dan memiliki sedikit efek. Ekspresi Hani menegang saat dia mulai menuangkan lebih banyak kekuatan sihir ke dalam cincin. Perubahan besar terjadi. Sekarang benang cahaya berkumpul bersama sebelum menyerang. Mengembun menjadi puluhan tali sebelum kabur dari pandangan. Pop berulang kali terdengar,
Selusin lubang seukuran ibu jari membumbui tubuh kerangka itu, beberapa bahkan menembus tengkoraknya. Ki iblis merusak tidak mampu memblokir serangan. Cincin yang untuk menyingkat cahaya esensi Great Note bersama-sama telah sangat meningkatkan kekuatan mereka. Tapi segera, jejak kebahagiaan Handi yang samar langsung berubah suram. Setelah kerangka raksasa itu rusak dari cahaya esensi Great Note yang kental, cahaya putih bersirkulasi dengan ringan di seluruh tubuhnya dan memperbaiki lubang-lubangnya dengan cepat. Hanli mengerutkan kening, tampaknya dia harus berurusan dengan iblis tua Qian terlebih dahulu. Sementara kerangka besar tampaknya bergerak lambat. Setiap langkah menempuh jarak yang sangat jauh ke depan dan dengan cepat tiba di depan Guiling. Dengan cahaya merah menyala di matanya yang berlubang, dia memegang tangannya ke arah tubuhnya dan memanggil dua tulang rusuk ke dalamnya, menciptakan pedang sepanjang 3 meter. Kemudian dengan flip tangan, api iblis bertinta menyala pada masing-masing. Ketika Guiling melihat ini, dia dengan dingin mendengus dan melangkah maju untuk menjatuhkan iblis dengan kapaknya. Cahaya perak menyala dan memenuhi udara dengan dentuman gemuruh. Pedang tulang segera melonjak beberapa kali dalam ukuran ketika mereka bergerak untuk memblokir kapak, menghentikannya dari membelah tengkoraknya. Guiling tidak terlalu terkejut dengan ini, sebaliknya niat jahat segera menyala di matanya. Harimau melahap. Cahaya menyala dari senjatanya sekali lagi, dan kepala seekor binatang buas tiba-tiba muncul darinya, tampak seperti harimau putih berculat tunggal. Binatang itu menganga mulutnya terbuka, dan dengan cepat menerjang ke depan, menggigit tengkorak-tengkorak itu. Itu jelas melahap kepala dan harimau segera mundur. Kapak perak tidak hanya memiliki bilah yang menakutkan, tetapi juga roh artefak. Guiling menekan serangan dan memutar kapak seperti roda kematian saat dia pelan-pelan mendaratkannya pada kerangka dengan cahaya dingin. Terpisah dari kekuatan besar, fragmen tulang menghujani mereka dengan bebas. Segera setelah penyerangannya, dia menghentikan kapaknya dan menghembuskan api kuning ke tanah, berniat memberikan pukulan terakhir kepada para iblis Qingque. Bertentangan dengan situasinya, bagaimanapun alarm iblis tua Qian telah menghilang ketika dia melihat bahwa wanita bertanduk itu berencana menggunakan api iblis untuk menghancurkan iblis-iblisnya. Dia hanya menggumamkan mantra dan mengaktifkan teknik iblis. Angin dingin segera menyapu api kuning mengamuk dan menahannya. Kemudian 5 benang hitam kristal muncul dari api iblis kuning dan melesat keluar dari mereka, meninggalkan ledakan selebar 30 meter setelahnya. Beberapa awan ki abu-abu keluar dari abu, segera menghilang untuk mengungkap 5 kerangka tanpa cacat berdiri di tempatnya. Guiling berteriak dengan ketakutan. Bentuk iblis tak berwujud. Siapa yang akan berpikir bahwa inkarnasi Anda telah mengembangkan kemampuan seperti itu? Apakah Anda tidak memiliki rasa takut akan serangan balasan di masa depan? Bagaimana mungkin aku mengkhawatirkan hal sepele seperti itu? Seolah aku akan memberi mereka kesempatan. Iblis tua itu dengan acuh tak acuh menjawab. Kemudian hanya dengan pikiran, seni iblis dengan cepat diaktifkan. Tengkorak melompat ke depan dan menyatu ke dalam bentuk besar mereka sekali lagi. Setelah itu, mereka segera memanggil 2 pedang tulang saat itu dengan keras dibebankan ke Guiling. Kali ini, Guiling tidak memerintahkan roh artefak kapak untuk menyerang, melainkan memilih untuk bertemu langsung dengan pedang. Sebuah kapak bersinar dengan cahaya es dan 2 pedang tulang ramping yang dibungkus kabut putih mulai dengan sengit bentrok tanpa akhir. Setiap serangan menciptakan ledakan memekakan telinga di sekitar mereka. Gemetar tampaknya mempengaruhi aula itu sendiri, seolah-olah itu akan segera runtuh di sekitar mereka. Hani melihat adegan itu dengan mata menyipit. Meskipun Guiling berhasil memulihkan kekuatan sihirnya dan berubah menjadi raksasa, cahaya esensi Great Note yang tersisa di dekatnya secara tidak sengaja merusaknya. Tidak peduli seberapa lama armor merah tuanya, dia tidak akan bisa bertahan melawan kerangka lebih lama di dalam cahaya. Karena itu, dia bermaksud menyelesaikan pertempuran secepat yang dia bisa. Dengan mengingat hal itu, dia melihat siluet merah di kejauhan. Mengenakan ekspresi tegas, dia diam-diam memerintahkan cincin yang di atas kepalanya. Beberapa benang perak terkondensasi dari cahaya di sekitarnya muncul di belakang sosok merah tua. Seperti ular berbisa diam-diam menguntit mangsanya. Ketika tali perak tumbuh dekat, tubuh iblis tua Qian segera kabur begitu dia merasakan sesuatu. Namun, 8 rantai tali perak telah benar-benar menangkapnya lengah dan menembus tubuhnya. Dia terkejut sesaat.
Tetapi ketika dia melihat ke bawah ke tali yang menembus tubuhnya, dia dengan jahat tersenyum. Luka-luka seperti itu tidak begitu penting baginya, hanya akan membuatnya berpikir untuk memperbaiki kerusakan. Namun tak lama kemudian, dia menemukan ada sesuatu yang salah, dan ekspresinya perlahan-lahan bergeser ke bawah. Tali perak belum hilang, sebaliknya, cahaya perak terpancar dari mereka saat kehadiran mereka berlanjut. Menahan, Hani berteriak. Seperti ular sanca, rantai itu melingkar erat di sekelilingnya dan mengerahkan kekuatan besar, membelah tubuh merah tua menjadi 8 bagian terpisah. Dalam alarm marahnya, iblis tua itu membubarkan tubuhnya menjadi kabut darah dan terbang jauh sebelum menyatu kembali bersama. Meskipun putus asa, tali tanpa henti mengejarnya segera setelah dia larut, dan adegan serupa terjadi menyebabkan tubuhnya menyerupai kertas yang robek. Ini terjadi 6 kali berturut-turut, tetapi setiap kali dia menggunakan kabut darah untuk melarikan diri, itu jelas menjadi lebih jarang. Kau mencari mati. Iblis dengan marah berteriak dari kabut darah, jelas bahwa situasinya saat ini jauh dari baik. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, Hani dapat dengan cepat mengembun tali perak di sekitar kabut darah sebelum direformasi saat melaju melalui cahaya esensi Greatnot, mencegah kemungkinan untuk melarikan diri. Namun segera kabut darah berhenti muncul sama sekali dan mengembun menjadi cahaya, menghasilkan mutiara seukuran kepalan tangan. Bola itu berwarna merah seperti darah, bersinar dengan cahaya iblis yang aneh, dan memenuhi udara dengan aroma berdarah. Mutiara iblis darah. Mulut Hani berkedut karena terkejut melihatnya. Apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Serahkan hidupmu. Suara iblis tua kian terdengar keluar dari mutiara, dan langsung menembak ke arah Hani dalam seberkas cahaya merah saat dia bergolak dengan amarah yang marah. Hani mengambil nafas dalam-dalam dan segera bertindak, melemparkan beberapa segel mantra pada cincin yang di atas kepalanya. Beberapa tali perak terbang keluar, menabraknya dalam kilatan terang. Terlepas dari kecepatannya, banyak serangan telah mendarat, tetapi mutiara menerangi penghalang dengan dengungan. Dengan mudah memukul mundur serangan itu dengan kilatan hijau. Mengkhianati jejak emosi dari wajahnya, Hani membalik tangannya dan membalik bola petir emas di telapak tangannya dan mengencangkan genggamannya pada kipas trifem di tangan yang lain. Iblis tua telah menyimpan jiwa baru lahirnya ke dalam mutiara iblis darah ini sejak lama. Untuk membunuhnya, seseorang harus menghancurkan mutiara itu sendiri. Harta karun itu sangat terkenal di antara jalan iblis. Itu mirip dengan tubuh kedua ketika melekat dengan jiwa yang baru lahir. Dikatakan bahwa memurnikan harta itu tidak hanya membutuhkan esensi darah lebih dari 100 binatang roh yang berbeda, tetapi juga membutuhkan kultivasi gabungan beberapa seni iblis yang aneh. Selanjutnya, metode perbaikan sudah lama hilang. Tampaknya telah jatuh di tangan sekte pengayakan Yin beberapa waktu yang lalu, dan akhirnya disempurnakan oleh kultivator mengerikan ini. Namun, ini juga merupakan peluang. Begitu mutiara mendekatinya, dia akan meledakannya dengan petir penakluk iblis dan menjebaknya di dalam, lalu memukulnya dengan kipas triflame. Terlepas dari kemampuan harta karun itu bukan sesuatu yang bisa menahan kemarahan kipas. Dengan rencana, dia bersiap untuk bertemu dengan kepala iblis tua itu, tetapi mutiara itu tiba-tiba berhenti di sepanjang jalan. Api merah tua setinggi 1 kaki tiba-tiba meledak, menyebabkan mutiara menghilang tanpa jejak. Hani merasa hatinya bergetar dan dia dengan cepat melepaskan indera spiritualnya, takut kalau iblis tua itu akan berusaha untuk menyergapnya. Tapi sesaat kemudian dia tertegun. Mutiara iblis darah yang menyala kembali muncul lagi, tapi itu bukan di sisinya, itu berada di tepi area yang jauh. Kemudian iblis tua kian tertawa terbahak-bahak. Anak muda, apakah Anda percaya saya pikun? Bertarung di sini melawan 2 lawan kelas tinggi adalah hal yang bodoh. Saya pasti akan menghibur Anda dengan benar di luar dengan beberapa bala bantuan. Dengan mengatakan itu, mutiara iblis darah menghilang ke dalam gelombang cahaya perak. Pada saat Hani menyadari apa yang telah terjadi, sudah terlambat untuk mengejar. Namun terlepas dari keterkejutannya, dia tidak menunjukkan kepanikan. Sebagai gantinya, dia mengalihkan perhatiannya pada pertempuran guling dengan iblis Cinkue. Ekspresinya bergerak, dan guntur terdengar dari punggungnya ketika sepasang sayap menampakkan diri. Kemudian dalam sekejap, dia muncul di tepi cahaya esensi Greatnot. Hani dengan dingin melirik ke arah iblis tua telah melarikan diri, dan mengangkat kipas triflame, tetapi sedikit keraguan muncul di wajahnya.
Dia kemudian meludahkan benda seukuran kepalan yang terbungkus cahaya biru, kuali surgawi. Setelah melakukan itu, dia tiba-tiba mendengar ledakan besar, diikuti oleh kutukan iblis tua Qian. Kemudian, cahaya di sekitar mereka mulai bergerak ketika garis merah tua dan cahaya perak muncul. Corak merah tua adalah mutiara iblis darah, tetapi api di sekitarnya telah berkurang hampir setengahnya. Adapun bola cahaya perak menyilaukan di seberangnya, itu samar-samar tampak milik siluet ramping. Ketika iblis tua Qian melihat Han Li tiba di hadapannya, hatinya bergetar dan mutiara iblis darah berhenti dengan segera. Kemudian, siluet perak di belakang mutiara mulai mengambil tindakan. Dia mengangkat busur kecil di tangannya dan menarik tali busur yang tidak ada untuk melepaskan rentetan panah merah yang padat. Tepat setelah itu, Han Li melontarkan senyum lebar pada iblis tua dan kipas Triflame yang dipegang menyala. Dengan raungan burung Phoenix, kipas melepaskan burung api ke arah mutiara. Segera, iblis tua Qian menemukan dirinya di antara palu dan landasan. Dia sangat bermasalah setelah melihat kekuatan kipas Triflame sekali sebelumnya. Tapi meskipun tahu dia tidak mampu untuk memblokir serangan itu, rentetan dari belakangnya sudah sangat kuat. Tak berdaya, mutiara iblis darah mengeluarkan jeritan yang menusuk dan menembak ke belakang. Cahaya merah tua melonjak dari mutiara, diikuti oleh manifestasi wajah abu-abu. Dan dengan itu, awan ki hitam pekat tiba-tiba melesat keluar. Dalam hembusan angin kencang, spanduk 1 meter yang berkilau dengan cahaya hijau berdiri tinggi di antara ki hitam pekat, spanduk pengayakan hantu. Han Li langsung mengenali benda itu. Terlepas dari kepadatan ki iblis, spanduk itu hampir identik dengan yang dia peroleh. Spanduk kemudian membentangkan dirinya di depan mutiara. Angin yin mulai meletus di dekatnya, mengisi udara dengan kabut hitam. Kepala hantu yang cacat muncul dari mereka dan meludahkan nyala api ke arah panah yang mendekat. Saat mereka menembus ke Yin Qi, sebuah letusan terdengar dari dalam. Dengan kesempatan yang diberikan, iblis tua Qian menyembunyikan mutiara iblis darah dengan kekuatan spanduk dan 2 harta terbang. Tetapi ketika dia melirik ke sekeliling, dia melihat bahwa Phoenix itu mengikutinya dengan cermat. Hati iblis tua bergetar melihat pemandangan itu, tetapi dia segera menguatkan tekadnya. Spanduk melepaskan cahaya hijau terang dan menciptakan lubang hitam di atasnya. Yin Qi hitam mulai bergegas keluar dan hantu setinggi 1 inci keluar dari dalam. Itu melonjak dalam ukuran segera setelah itu muncul, mencapai ketinggian 3 meter dan memegang bantalan yang menakutkan. Iblis hantu ini sepenuhnya ditutupi dengan baju besi hitam mengkilap dan menggunakan trisula 2 sisi, membuat tampilan yang mengesankan. Hantu itu tampaknya telah berada di bawah pembatasan spanduk selama beberapa waktu. Begitu terwujud, dia menjerit dengan bersemangat, bahkan sebelum dia melihat sekitarnya. Tapi begitu itu terjadi, segera menjadi bisu. Dalam keterkejutannya, hantu iblis dengan cepat meludahkan kabut Yin Qi hitam pekat di depannya, dan dengan bingung melambaikan trisula di depan Phoenix untuk memblokirnya. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti iblis tua Qian atau Han Li, itu tidak kalah kuat dari kultivator jiwa baru lahir awal biasa. Tetapi setelah terkurung dalam spanduk selama beberapa ratus tahun, dia bertemu dengan serangan kekuatan menakutkan seperti itu pada saat kecerobohan hanya untuk diperlakukan sebagai makanan ternak. Kemudian ledakan teredam terdengar ketika 2 serangan itu menyerang satu sama lain. Sebuah lingkaran cahaya misterius muncul, berdenyut sebelum tiba-tiba melebar lebih dari 30 meter. Dalam tampilan kekuatan ini, karakter jimat mulai mengalir di udara, dan hantu iblis bersama dengan Yin Qi di sekitarnya telah benar-benar menghilang. Sementara Nova menyebar ke seluruh di udara, mutiara iblis darah diberi cukup waktu untuk membungkus dirinya dalam spanduk pengayakan hantu, melindunginya dari kemungkinan bencana. Iblis tua Qian merasa beruntung telah selamat dari serangan berturut-turut. Tetapi ketika dia melirik spanduk pengayakan hantu, dia merasa sangat sedih. Spanduk sekarang hampir tidak bersinar dengan cahaya redup karena sifat spiritualnya sangat rusak. Ini karena kemunculan utama di dalam spanduk yang binasa dan sebagian besar kabut hantu dihilangkan oleh serangan 3 warna. Spanduk pengayakan hantu mungkin sudah dikenal sebagai harta karun tanda tangan sekte pengayakan Yin. Tapi ini bukan karena kekuatan individualnya. Kekuatan sebenarnya terletak ketika 18 spanduk itu dikumpulkan bersama. Dalam keadaan itu, dia yakin dia bisa membela diri melawan seorang kultivator transformasi dewa,
apalagi Hanli dan wanita bertanduk. Sangat disayangkan bahwa penatua sekte pengayakan Yin memutuskan bahwa kecuali sekte itu menghadapi malapetaka, 18 panduk dilarang untuk dikumpulkan di bawah satu orang. Biasanya 18 didistribusikan di antara kultivator peringkat tertinggi dari sekte. Bahkan penatua agung itu sendiri tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan ini. Belum lagi bahwa salah satu harta itu telah jatuh ke tangan musuhnya. Dengan pikiran kesal itu, wajah hantu membuat penampilan lain dari permukaan mutiara iblis darah dengan maksud menyerap alat sihir yang rusak. Dengan serangan dari kipas Triflame selesai, ketakutannya pada Hani telah sangat berkurang. Menggunakan harta yang kuat seperti itu pasti akan menghabiskan banyak kekuatan sihir. Hani sudah menggunakannya sekali sebelumnya juga. Setelah meluncurkan serangan kedua begitu cepat setelahnya, dia seharusnya tidak dapat menggunakan harta itu lagi dalam waktu dekat. Bagaimanapun, jika Hani bisa menggunakan kipas dalam suksesi yang cepat, dia akan lama binasa karena kekuatannya. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Guntur meledak dari kejauhan dan garis zamrud diluncurkan dari siluet perak berjubah. Tidak baik. Ketakutan diilhami oleh iblis tua setelah melihat pemandangan yang akrab ini. Ketika dia pertama kali lolos dari Hanli dengan mutiara iblis darah, dia tertangkap basah dan disergap oleh goresan zamrud ini. Karena itu mengandung petir penakluk iblis, itu merusak banyak api merah yang melindunginya. Setelah menderita sekali sebelumnya, dia tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Setelah wajah hantu itu menyerap spanduk, mutiara itu kabur dan menjadi samar-samar. 3 meter jauhnya, garis hijau itu muncul kembali. Bentuknya yang sebenarnya tampak seperti panah zamrud yang panjangnya beberapa inci dan melengkung dengan kilat keemasan. Dengan tepukan guntur, panah itu menghancurkan citra mutiara iblis darah yang telah ditinggalkan. Untuk menghindari krisis lain, iblis tua Qian telah menggunakan teknik rahasia untuk memindahkan mutiara dari kejauhan, hanya menyisakan ilusi. 40 meter jauhnya, awan api darah meledak dan mutiara muncul kembali. Tetapi pada saat yang sama, kelipan cahaya hitam muncul di belakangnya. Pedang sepanjang 1 inci yang bersinar seperti kristal hitam pekat. Dalam sekejap, dia melewati mutiara dalam garis hitam. Melewati pertahanannya seolah-olah mereka tidak pernah ada. Sebuah retakan yang tajam dan teriakan buruk iblis tua Qian menembus udara. Bagian luar mutiara telah hancur berkeping-keping. Dengan geramnya, dia tergagap dengan tak percaya. Aku tidak mungkin. Mutiara iblis darah tidak bisa semudah itu. Bahkan pisau surgawi sekte zenit tinggi, sekte ini tidak bisa. Pedang terbang itu adalah... Dan dengan retakan teredam lainnya, mutiara itu benar-benar hancur, mengungkapkan jiwa baru lahir. Namun jiwa itu tampak sangat aneh. Tidak hanya ada kabut darah samar yang menyelimutinya, tetapi juga memegang bendera kecil di tangannya, dan memiliki 5 tengkorak yang menggigit tubuhnya dengan kaku. Tengkorak-tengkorak itu seluruhnya gelap gulita, dan menggerogoti jiwa baru lahir seolah-olah untuk memberi makan pada esensi darahnya, membuat pemandangan yang mengerikan. Segera setelah mutiara itu menghilang, jiwa baru lahir iblis tua Qian mengeluarkan pekikan yang menusuk, dan membungkus dirinya dalam spanduk pengayakan hantu sebelum terbang dalam rentetan kabut hitam. Adapun kerangka besar yang melawan Guiling, itu menggemakan teriakan menusuk dan tubuhnya larut setelah melompat ke udara, membentuk 5 awan kelabu yang meluncur menuju iblis tua. Meskipun mutiara itu hancur dan iblis tua Qian tidak lagi dapat membentuk siluet merah tua, dia masih bisa bergabung dengan iblis-iblis Qinque dan memiliki tubuh mereka. Tentu saja, Guiling tidak akan membiarkan mereka dengan mudah melarikan diri. Tubuhnya langsung menyusut ke ukuran aslinya saat dia mengejar mereka. Jika jiwa baru lahirnya diizinkan untuk melarikan diri dari cahaya esensi Great Note, dia kemudian akan mampu bergerak secara instan, memungkinkannya untuk dengan cepat tiba di sebelah iblis-iblis Qinque dan bergabung bersama dengan mereka. Tapi sekarang karena gerakannya terbatas pada kecepatan biasa, dia tidak punya cara untuk melebihi sayap badai petir Hanli. Seperti yang diharapkan, Hani melambaikan sayapnya dan muncul di depan iblis tua Qian dengan tangan terangkat, melepaskan jaring cahaya emas. Iblis tua itu langsung mengenali ini sebagai petir penakluk iblis, dan mengeluarkan kabut darah dalam kepanikannya untuk sementara waktu memblokir serangan itu, lalu dengan cepat mengubah arahnya. Tapi kemudian kilatan lain muncul di depannya, bayangan hitam.
Cahaya yang mengelilinginya segera memudar untuk mengungkapkan seorang kultivator setengah baya dengan kulit pucat. Dia mengenakan jubah kuning, memiliki ekspresi kosong, dan memegang busur merah kecil di tangannya. Dia adalah boneka seperti manusia yang memiliki kultivasi seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Tetapi ketika boneka itu muncul, dia tidak menyerang. Sebaliknya, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu menyilaukan yang melepaskan riak ke udara. Ketika iblis tua kian melihat cahaya ungu ini, dia langsung menjadi terpikat seolah jiwanya tertarik padanya. Tubuhnya menjadi hangat dan pikirannya menjadi kosong. Tidak, teknik penyihir. Meskipun dia sekarang direduksi menjadi jiwa baru lahirnya, perasaan spiritualnya yang terpelihara dengan baik mampu dengan cepat terbangun. Dia cepat-cepat menoleh, benar-benar kewalahan karena shock, tidak berani menatap matanya. Iblis hitam melonjak dari tubuhnya dan dia dengan cepat pergi ke arah yang berbeda. Namun dia tiba-tiba merasakan fluktuasi spiritual di atasnya dan dia tidak bisa tidak melihat ke atas. Itu adalah sebuah kuali kecil yang bersinar dengan cahaya biru samar yang berputar di udara. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat harta itu, dalam ribuan tahun pengalamannya dia langsung merasakan bahwa itu sangat aneh dan buru-buru terbang dalam garis hitam. Kuali kemudian mengeluarkan cincin yang jelas dan melepaskan kabut biru pekat, dengan cepat menyebar ke arah yang ditinggalkannya. Cahaya itu tampak biasa pada awalnya, tetapi dalam sekejap itu muncul di balik awan hitam Ki Iblis Tua Qian. Di bawah 1000 sinar cahaya, Iblis Tua Qian meraung dengan sedih. Iblis jahat dibubarkan untuk mengungkapkan jiwa baru lahir merah tua dan spanduk pengayakan hantu di bawahnya. Beberapa saat kemudian, banyak kabut-kabut biru yang mengikat jiwanya. Tidak peduli berapa banyak perlawanan yang dia angkat dengan kilatan cahaya hijau dan nyala api merah tua, dia tidak bisa melarikan diri dari mereka. Dengan cepat, Hani tiba di sebelah jiwa baru lahir si Iblis Tua Qian dalam sekejap perak. Dia tersenyum dan mengangkat tangannya. Fluktuasi spasial muncul di atas mereka berdua, diikuti oleh kemunculan kuali surgawi. Setelah itu jatuh ke dalam genggamannya, dia melihat jiwa baru lahir yang ditangkap. Jiwa baru lahir Iblis Tua Qian menggeliat ketakutan, dan hatinya turun ketika dia melihat Hani menatapnya dengan niat bermusuhan. Tetapi segera tekad jahat lahir di hatinya, dan dia menggigit ujung lidahnya dengan meringis. Tatapan Hani berubah dingin. Dengan 2 jimat muncul, jimat terjebak ke tubuh jiwa, 1 emas dan 1 perak. Membekukan kekuatan sihirnya dan melarutkan serangan bunuh diri yang akan diluncurkan. Tapi setelah itu, kultivator paruh baya berjubah kuning muncul di belakang Iblis Tua Qian dalam sekejap cahaya. Itu adalah boneka jiwa yang baru lahir. Itu diam-diam tiba di sana pada waktu yang tidak diketahui. Hani mengenakan senyum misterius setelah penampilannya. Pada awal penyergapan, Hani menyuruh boneka menyembunyikan diri ke arah gerbang istana. Jika iblis tua itu benar-benar licik seperti yang dia yakini, dia akan melarikan diri tanpa berpikir, dan karena bonekanya tidak hidup, auranya tersembunyi dengan sangat mudah. Selain melihatnya dengan mata kepala sendiri, orang tidak akan mampu mendeteksinya. Akibatnya, Iblis Tua Qian akhirnya disergap oleh panah bambu petir emas saat dia melarikan diri, dan secara paksa didorong kembali lebih dalam di aula. Tapi karena Hani perlu untuk menangkap jiwa baru lahirnya hidup-hidup, dia menggunakan petir penakluk iblis untuk menakut-nakuti dia setelah dia menghancurkan mutiara iblis darah menggunakan belati yang disempurnakan dari berlian esensi iblis. Kemudian ketika dia melarikan diri dalam kepanikan, bonekanya menyelinap di belakangnya dan menggunakan mata penyihir yang dimurnikan dari permata cahaya cemerlang untuk menjebaknya dengan teknik sihir. Setelah mengalami kekuatan yang menakutkan dari mata penyihirnya untuk dirinya sendiri, Hani yakin itu akan dapat melumpuhkan iblis tua untuk sementara waktu, tidak peduli seberapa kuat indah spiritualnya. Dan ketika eksentrik kehilangan kesadaran seperti yang dia harapkan, dia menggunakan kesempatan untuk menyebarkan kuali surgawi untuk dengan mudah menahannya. Mengikuti pemikiran itu, Hani mengalihkan perhatiannya ke kuali kecil di tangannya. Karena dia hanya memurnikan lapisan pertama teknik jejak artefaknya, dia hanya mampu memerintahkannya untuk melepaskan sedikit cahayanya. Jika dia benar-benar ingin membuka kuali, sepertinya dia harus terlebih dahulu mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Rekan Dawisan, apa yang harus saya lakukan dengan iblis ini? Saat Hani berjemur dengan sukacita, langkah kaki yang berat terdengar dari belakangnya. Guiling melepaskan awan ki hitam putih dari tangannya.
berisi 5 kerangka putih murni yang direduksi menjadi setinggi 1 kaki.